Tes, tes, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Putra Pratama dengan NIM 210605110157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai medium ya, tentang mata kuliah IMK, Interaksi Manusia Komputer. Nah, untuk medium sendiri ini adalah salah satu website untuk kita mempublish dan mencari sebuah artikel ya. Artikel ini biasanya mengenai teknologi jika di medium. Namun tentang lain juga ada banyak. Yang pertama akan saya bahas itu adalah mengenai user interface. Nah, medium ini mempunyai karakteristik yang sangat mirip dengan Google, yaitu simplify dan juga sangat user experience friendly. Jadi di sini untuk desainnya itu sangat-sangat simple seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Ada artikelnya, kemudian ada genrenya atau bagian-bagiannya. Kemudian ada juga topics, ada recommended topics, dan ada who followingnya, ada reading list. Dan ya hanya seperti itu, sangat-sangat simple, tapi juga sangat menarik ya untuk desainnya kita lihat. Tidak mempunyai shadow dan tidak banyak mempunyai yang aneh-aneh ya, tapi sangat mendetail. Kemudian yang kedua itu adalah product compatibility. Nah, untuk si Medium ini menyediakan fitur untuk kita mempublish suatu artikel. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa publisher ya, kita bisa lihat. Kita bisa mempublish dan juga kita bisa membaca artikel orang lain. Jadi itu sangat menarik. Jadi kita bisa nge-list juga untuk list artikel yang pengen kita baca, tapi di sini saya tidak mau list. Kemudian ada about juga di sini. Nah, kemudian untuk task compatibility-nya, kita dapat mencari kalau saya bilangnya sih mencari suatu informasi terbaru ya, seperti Node.js faster than Go gitu. Nah, ini belum ada nih dibahas di YouTube atau enggak dari TikTok, itu belum ada yang membahas, dan di Medium itu sudah dibahas duluan. Karena ya itu mereka yang menulis di Medium ini adalah orang-orang yang sangat suka akan bidangnya masing-masing dan kemudian share-nya di Medium. Jadi ini informasi yang ada di sini itu adalah informasi yang baru biasanya. Kemudian adalah workflow compatibility. Nah, jadi alur dari mulai pembuatan artikel sampai pembacaan itu sangat lancar, jelas, karena ini adalah salah satu produk yang sangat bagus. Kita bisa lihat di sini, untuk membaca kita hanya perlu mengklik aja dari salah satu artikelnya. Kalian bisa klik gambarnya atau dari description atau dari title, itu sama aja. Nanti bakal ngarah ke satu page yang sama. Kita langsung diberikan judulnya apa, kemudian kita bakal dikasih siapa sih yang membuat artikel ini, kemudian langsung diarahkan ke dalam artikelnya kayak gini. Kemudian simplify ya, atau simplicity, seperti yang saya bilang sebelumnya. Medium itu salah satu produk yang mirip banget karakteristiknya dengan Google, yaitu simplify, sangat simple sekali. Kalau kalian lihat kita ke profile, dan profil saya ini simple sekali, hanya ada foto saya, nama, kemudian about, lalu ada list artikel yang udah saya buat, dan ya dari nggak ada yang lain, nggak ada yang aneh-aneh ya, mengatur ini itu nggak ada, cuman kayak gini doang, saking simpelnya. Misal mau story atau stats, kita bisa ngeliat statsnya di sini, dan statsnya juga nggak banyak grafik-grafik yang lain, hanya satu grafik, tapi kita bisa mengaturnya di sini. Kita bisa mau bulan apa, itu bisa kita atur, dan kita juga bisa melihat viewsnya ada berapa di sini. Dan ya salah satu views terbaik yang pernah saya dapatkan itu ada di angka 4,1 ribu ya. Kemudian di sini ada 5.000, ada 1,4 ribu, ya lumayan banyak lah ya gitu. Kemudian familiarity. Nah, di sini icon-icon yang digunakan oleh Medium itu sangat familiar ya untuk kita. Seperti di sini ada write, itu disimbolkan dengan pensil. Kemudian ada save ya, untuk disimbolkan dengan ada tanda tambah di sini. Ada titik 3 untuk more ya. Dan ya seperti biasa. Kita balik lagi ke Medium, misal ada search, di sini ada icon search. Jadi membuat kita sangat familiar, dan di sini kita diberitahu kalau masih ada banyak lagi bagian-bagian atau ada genre-genre yang lain. Ada leadership, digital learning, web development. Nah, yang lain ada juga di sini, kita bisa lihat ada blockchain, artificial intelligence, startup, software development, money, dan lain gitu ya. Jadi di sini sangat familiar tentunya. Kemudian ada kontrol. Nah, tadi sudah saya sempat perlihatkan, kontrol banyak sekali ya. Walaupun ini simple, tapi kita bisa mengkontrol banyak hal. Mulai dari pemilihan genre,
kemudian Explorer, kita bisa juga bisa nge-show-nya, bisa nge-report-nya, kemudian mute author itu juga bisa, kemudian bisa mengundo juga, tambahkan simpan gitu ya, save untuk baca nanti bakal masuk ke read list atau more, kita follow authornya juga bisa. Jadi sangat-sangat simpel dan sangat-sangat bisa dikontrol dengan baik. Kita juga bisa komen, kemudian kita bisa claps. Claps itu seperti like ya, tapi bedanya ya kayak tepuk tangan, wah gitu. Artikelnya bagus kayak gitu. Kemudian ada what do you see, what you get gitu. Nah, tidak seperti di YouTube ya, banyak clickbait di sana. Kalau di Medium itu sangat minim clickbait. Contoh di sini, Node.js faster than Geo is faster. Artinya dia mengklaim dari judul itu Node.js lebih cepat dari Go gitu ya. Nah, di sini bakal dia langsung jelasin. Bahkan langsung diperlihatkan chart di awal ya. Kita bisa lihat di sini performanya. Dan kita juga bisa baca sampai bawah, tapi ini saya belum upgrade. Jadi kalau mau read sampai bawah itu harus di-upgrade. Gitu. Kemudian responsif. Nah, kalau kita lihat di webnya, kita inspect elemen dan kita coba gonta-ganti ukurannya. Kita dari besar, kemudian ke kecil. Nah, ini sangat responsif sekali. Jadi tidak peduli handphone apa kalian itu tetap bakal responsif ya. Ini saya sangat kecilin, bahkan mungkin melebihi ukuran handphone. Ini masih tetap responsif. Gitu, jadi tidak usah takut. Device kalian apa itu bakal tetap responsif. Kemudian ada robustness. Nah, dengan teknologi yang digunakan mengikuti perkembangan zaman. Jadi salah satu teknologi yang dipakainya itu adalah React ya, ada React di sini. Untuk backendnya tidak diketahui ya. Nah, React itu salah satunya. Kemudian ada invisibility teknologi. Jadi salah satu yang digunakan itu yang sebelumnya saya sebutkan React. Jadi React itu salah satu framework dari JavaScript untuk front end developer ya. Dan itu sangat populer saat ini. Kenapa? Karena React itu salah satu kelebihannya itu adalah cepat. Jadi benar-benar cepat. Jadi kita nggak perlu mereload page untuk melakukan perubahan. Itu salah satu kelebihannya ya. Tidak seperti PHP yang harus mereload page ketika dia pindah atau meload halamannya yang baru gitu. Kalau React itu tidak perlu. Dia langsung mengincludekan si kodenya. Istilah gampangnya sih gitu. Kemudian ada protection. Nah, protectionnya ini kalau kita login itu kita bisa menggunakan akun Google atau Microsoft. Jadi bisa saya bilang itu sangat aman ya. Kemudian ada flexibility. Nah, saya sebutkan loginnya itu bisa mempunyai dari banyak hal ya. Dari manapun, dari Google bisa, Facebook bisa, Microsoft bisa, atau bahkan dari Gmail juga bisa. Nah, itu membuat kita yakin bahwa website ini ya sangat aman untuk kita gunakan dan juga sangat fleksibel. Kemudian ease of learning. Nah, dari halaman tampilan depan aja saya rasa untuk user yang baru, new user itu sangat mudah untuk dipahami ya. Ini ada artikel yang kita baca, kemudian ada informasi yang lain, ada notifikasi kayak gini. Kemudian ada untuk menulis, ada write ya, ditulis juga supaya lebih menekankan simbol write di sini. Ada profile, jadi sangat familiar, jadi sangat mudah untuk dipelajari ya, dan sangat mudah untuk atau digunakan ya, kalau artinya Indonesia. Jadi easy to use. Kita untuk menggunanya gampang banget, jadi tinggal klik write. Nah, di sini terus kasih title, kasih story-nya, terus kita bisa langsung publish di sini. Jadi sangat-sangat mudah untuk digunakan. Kemudian direct manipulation. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, misal clap kayak gini. Nah, itu akan langsung diketahui oleh si pembuatnya. Atau kita klik kayak gini, read, si pembuatnya juga tahu bahwa kita udah membaca. Jadi apapun yang kita tekan di sini semuanya mempunyai timbal balik. Jadi secara garis besar Medium memberikan kesan yang menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Terlebih untuk programmer seperti saya ya, karena ini fokusnya ke teknologi. Karena dengan Medium saya mendapatkan informasi terbaru yang menarik dan tentunya lebih dahulu dari yang orang lain tahu. Kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.